Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Untuk materi kali ini, saya akan membahas mengenai peraturan perkawinan pegawai, di mana materi ini berada pada KD 3.13 dan KD 4.13. Materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama itu pengertian perkawinan pegawai, yang kedua syarat-syarat perkawinan pegawai, yang ketiga larangan-larangan dalam perkawinan pegawai, yang keempat asas-asas perkawinan pegawai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan yang terakhir perceraian pegawai. Oke, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah Anda mempelajari peraturan perkawinan pegawai, Anda diharapkan untuk mampu: yang pertama, memahami pengertian perkawinan pegawai; yang kedua, mampu memahami syarat-syarat perkawinan pegawai; yang ketiga, mampu memahami larangan-larangan dalam perkawinan pegawai; yang keempat, mampu memahami asas-asas perkawinan pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan yang terakhir, Anda diharapkan untuk mampu memahami perceraian pegawai. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian perkawinan pegawai. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, perkawinan pegawai merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, menurut Profesor Subekti SH, perkawinan pegawai merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, menurut Wirjono Prajodikoro, perkawinan pegawai merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perkawinan. Dari beberapa pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa perkawinan pegawai ini merupakan ikatan, hubungan maupun pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di sini, perkawinan ini harus disetujui, harus memperoleh persetujuan dari kedua calon mempelai, baik dari laki-laki dan perempuan. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau wali. Nah, di sini berdasarkan umur, seorang harus berumur 21 tahun. Sekurang-kurangnya 21 tahun. Ini kalau 21 tahun ke atas, di sini tidak disebutkan harus memperoleh izin dari orang tua. Namun, kita sebagai seorang anak tidak mungkin tidak memperoleh izin dari kedua orang tua atau wali. Di sini, jika umurnya di bawah 21 tahun, ini harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. Jadi tadi, di bawah 21 tahun juga boleh diizinkan untuk menikah, namun di sini untuk pria dibatasi umurnya 19 tahun, sedangkan untuk wanita umurnya dibatasi yaitu 16 tahun. Yang keempat, seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
Yang kelima, apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. Di sini mereka hanya boleh cerai 2 kali. Untuk ketiganya maka mereka tidak boleh. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Kalau wanita setelah perceraian disahkan oleh pihak yang berwajib, maka dia harus punya masa tunggu. Artinya tidak boleh langsung melaksanakan perkawinan yang selanjutnya. Selanjutnya, syarat-syarat perkawinan secara formal menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam pasal 3 sampai 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang pertama, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan ini memuat nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon mempelai. Ini terdapat dalam pasal 3 sampai pasal 5. Ini artinya setiap orang yang akan melakukan perkawinan tadi atau calon mempelai itu harus melaporkan kepada pihak pencatat perkawinan. Nah, pihak pencatat perkawinan ini di berbagai daerah ini disebut dengan KUA, Kantor Urusan Agama. Jadi mereka harus melaporkan niat perkawinannya kepada kantor KUA. Di sana mereka akan memberikan keterangan-keterangan berupa nama, umur, nama, umur, kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon mempelai. Kemudian, syarat-syarat perkawinan diteliti oleh pegawai pencatat perkawinan dan dicatat dalam daftar khusus perkawinan tersebut. Jadi di sini setelah dilaporkan oleh pihak calon mempelai, pihak pencatat atau kantor KUA tadi akan mencatat laporan dari calon mempelai ke dalam buku daftar khusus perkawinan. Hal ini terdapat dalam pasal 6 sampai pasal 7. Ketiga, apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang memuat. Yang pertama, nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal calon mempelai. Yang kedua, hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Poin C ini terdapat dalam pasal 8 sampai 9. Jadi setelah disetujui, tadi kan semuanya calon mempelai sudah memberikan syarat-syaratnya kepada kantor pencatat perkawinan. Kemudian setelah dicatat dan disetujui syarat-syaratnya, maka Pak pegawai pencatat perkawinan akan mengumumkan tentang hari perkawinan yang akan dilangsungkan. Selanjutnya, perkawinan dilakukan setelah hari ke-10 yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap 2, satu untuk pegawai pencatat perkawinan dan satu lagi disimpan pada panitia pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Nah, di sini setelah disetujui tadi, sudah diumumkan, perkawinan akan dilakukan 10 hari setelah disetujui oleh pihak pencatat perkawinan. Jadi, kedua mempelai ini menandatangani akte perkawinan di hadapan pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Biasanya, penandatangan ini dilakukan pada saat melaksanakan perkawinan. Nanti akan diberikan akte perkawinan kepada mempelai yang melakukan perkawinan, satu untuk istri dan satu untuk suami. Selanjutnya, syarat perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang pertama,
kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan undang-undang, yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Yang kedua, harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak. Ini maksudnya, persetujuan untuk melakukan pernikahan ini atau perkawinan ini itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 30 hari sesudah putusan perkawinan pertama. Artinya ini tadi disebut dengan masa tunggu. Nah, jika pengadilan telah memutuskan perceraian, nah untuk menikah lagi seorang perempuan harus menunggu lebih 300 hari. Tidak ada larangan dalam undang-undang untuk bagi kedua belah pihak. Jadi tidak ada, maksudnya di sini tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak. Berarti di sini laki-laki boleh melakukan perkawinan lagi dan perempuan boleh melakukan pernikahan lagi. Untuk pihak yang masih di bawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinya. Biasanya di sini jika laki-laki dan perempuan ini sudah memenuhi umur, laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, ini tetap memperoleh izin dari kedua orang tua. Namun jika berada di bawah umur, yang laki-laki dan perempuan kurang dari umur telah ditetapkan, ini biasanya pihak KUA atau pencatat pernikahan itu tidak mengizinkan melakukan pernikahan kecuali ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Biasanya kalau hal seperti ini terjadi, pihak KUA akan menginstruksikan kepada calon mempelai untuk meminta izin langsung dari pengadilan agama untuk melakukan perkawinan. Nah, jika sudah memperoleh izin dari pengadilan, maka pihak pencatat perkawinan setempat akan memproses pengajuan atau permintaan pernikahan mereka. Selanjutnya, syarat perkawinan menurut kompilasi hukum Islam atau KHI. Yang pertama, adanya calon suami. Jelas, jika tidak ada calon suami, bagaimana akan dilakukan perkawinan? Ada juga calon istri. Ini benar, harus ada keduanya. Yang ketiga ada wali nikah. Wali nikah ini jika yang pertama adalah ayah dari istri. Jika sang ayah sudah tidak ada, maka akan diberikan kewenangan kepada adik sang ayah ataupun kakak sang ayah. Namun jika tidak ada keduanya, adik maupun kakak sang ayah, maka diberikan kepada kakak dari calon istri. Jika juga tidak ada, maka boleh diberikan wali nikah yang dituju adalah orang yang terdekat dan dapat dipercayai. Selanjutnya dua orang saksi. Dua orang saksi ini itu satu orang saksi dari pihak suami, dari pihak calon suami, dan satu orang saksi dari pihak calon istri. Nanti di sini saksi ini akan menyaksikan kedua mempelai menandatangani akte pernikahannya di depan umum. Adanya ijab dan kabul. Ijab ini adalah penyerahan dari sang wali, yaitu menyerahkan calon istrinya kepada calon suaminya, dilakukan oleh wali nikah. Sedangkan kabul adalah diterimanya calon istri oleh calon suami. Selanjutnya, syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Yang pertama, syarat umum. Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Quran. Ini sudah jelas. Syarat khususnya, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Ya benar, jika tidak ada, bagaimana suatu perkawinan dapat dilakukan. Yang kedua, calon mempelai harus bebas dalam menyatakan persetujuannya. Artinya tidak dapat dipaksa oleh pihak lain, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Yang ketiga, harus ada wali nikah. Kemudian asas-asas perkawinan pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Yang kedua, suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum, agama, dan kepercayaannya. Yang ketiga, menganut asas monogami. Yang keempat, calon suami istri harus telah matang jiwa raganya. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Dan yang keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Nah, ini artinya tadi ada mempersulit terjadinya perceraian. Benar, menurut undang-undang ini, kenapa perceraian itu dipersulit? Karena perkawinan itu adalah sah, kekal. Jadi makanya di sini untuk melakukan perceraian itu dilakukan prosedur-prosedur yang cukup sulit. Kemudian hak kedudukan istri itu seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Dalam rumah tangga, seorang istri dan suami itu dalam menyelesaikan masalahnya harus melakukan komunikasi sehingga keputusan yang diambil itu merupakan hasil kesepakatan atau hasil perundingan berdua. Kemudian ada larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan. Ini terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, tadi kita masuk kepada syarat perkawinan, sekarang kita sudah lanjut ke dalam materi larangan perkawinan. Yang pertama, adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. Contoh, ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, ataupun cicit. Yang kedua, hubungan darah dalam garis keturunan menyamping. Ini seperti saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Yang ketiga, hubungan semenda. Artinya sini, seperti saudara perempuan bibi, ibu dari istri, anak istri. Anak tiri. Yang keempat, hubungan sesusuan. Ini seperti orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, dan bibi atau paman susuan. Selanjutnya, hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Kemudian mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku. Kemudian larangan perkawinan karena terkait tali perkawinan terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sini larangannya bersifat sepihak, artinya larangan ini berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja, yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Jadi, seorang laki-laki dalam agama kita, agama Islam, itu diizinkan untuk melakukan pernikahan lebih dari satu. Itu maksimalnya adalah 4. Tapi ada syarat dan ketentuan yang harus dilalui terlebih dahulu. Atau ada hal-hal yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka dia diizinkan untuk menikah lebih dari satu. Tetapi pihak perempuan tidak diizinkan memiliki suami lebih dari satu. Kemudian, larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 kali. Pertama kali dia nikah, kemudian cerai. Nikah lagi, cerai. Berarti yang ketiganya tidak diizinkan untuk menikah. Hal ini terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di sini tujuannya untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun istri saling menghargai satu sama lain. Kemudian, larangan perkawinan bagi seorang wanita selama masa tunggu. Hal ini terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Larangan ini bersifat sementara sampai masa tunggunya selesai. Masa tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil, maka masa tunggunya menjadi 100 hari. Jadi, jika dia seorang perempuan ditinggal suaminya itu dalam masa hamil, maka
dia harus menunggunya 300 hari. Tapi jika dia tidak hamil, maka masa tunggunya menjadi 100 hari. Masa tunggu ini terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena yang pertama, suaminya meninggal dunia. Hal-hal seperti ini kita tidak bisa memutuskan atau menentukan apa yang terjadi. Kedua, perkawinan putus karena perceraian. Yang ketiga, istri kehilangan suami. Selanjutnya, tadi kita telah membahas mengenai pengertian perkawinan, kemudian syarat, asas, ada larangan juga dalam perkawinan sekarang. Terakhir adalah perceraian pegawai. Nah, perceraian pegawai ini merupakan cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka dalam menjalankan perannya masing-masing. Di sini, setelah pernikahan atau perkawinan terjadilah perceraian. Perceraian yang ini terjadi hanya karena atau bagi suami istri yang tidak mampu menjalankan perannya masing-masing, di mana sang istri tidak mampu menjalankan tugas dan perannya sebagai istri, dan suami juga tidak mampu menjalankan perannya sebagai suami. Nah, perceraian ini merupakan yang diizinkan oleh agama kita, namun ini adalah yang juga dibenci. Artinya diizinkan tetapi dibenci oleh agama. Dapat memberikan dampak yang negatif, terutama kepada sang anak. Jadi sebelum melakukan perceraian kepada kedua orang tua, lebih baik memikirkan kondisi baik fisik, terutama mental sang anak terlebih dahulu. Karena anaklah yang akan menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Selanjutnya, peranan atasan dalam menangani perceraian pegawai. Pejabat dapat memberikan izin perceraian kepada pegawai apabila pertama, tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya. Ya, jadi bagi PNS itu sebelum melakukan perceraian, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pejabat yang berwenang di tempat dia bekerja. Jadi yang pertama itu dia asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya, maka sang pejabat boleh mengizinkan atau boleh memberikan izin perceraian kepada pegawai tersebut. Yang kedua, alasan yang dikemukakan benar dan sah. Jadi di sini alasan untuk perceraian tersebut benar-benar terjadi dalam rumah tangga. Kemudian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan perceraian dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi memang alasannya itu benar-benar masuk. Selanjutnya, pembagian gaji akibat perceraian. Jadi bagi PNS, ini gaji yang diperoleh sang suami itu harus dibagi dengan mantan istrinya apabila terjadi perceraian. Namun hal ini ada kriteria yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, perceraian atas kehendak pegawai pria. Nah, di sini jika pegawai pria yang menghendaki terjadinya perceraian, maka pegawai pria tersebut wajib menyerahkan sepertiga gajinya kepada mantan istri dan sepertiga gajinya lagi kepada anak-anaknya. Kemudian, apabila tidak memiliki anak, maka setengah gajinya diserahkan kepada istri. Jadi, ini memang atas kehendak pegawai pria. Kemudian, perceraian atas kehendak suami istri. Berarti ini kedua belah pihak. Di pembagian gaji dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bercerai. Karena di sini tidak ada pihak yang ingin diceraikan, maksudnya itu yang lebih menonjol, yang mereka sama-sama ingin membubarkan rumah tangganya. Karena menurut mereka rumah tangga mereka sudah tidak bisa dibina lagi, maka mereka memutuskan untuk melakukan perceraian. Maka mengenai hak pembagian gaji ini dilakukan berdasarkan kesepakatan berdua. Selanjutnya, istri memiliki hak atas pembagian gaji
apabila sebab-sebab perceraian berasal dari suami. Tadi sudah Ibu jelaskan, ada beberapa sebab-sebab perceraian. Jika sebab-sebab tadi berasal dari sang suami, maka istri memiliki hak atas pembagian gaji ini. Namun, jika penyebab-penyebab perceraian tadi berasal dari sang istri, maka istri tidak berhak untuk menerima pembagian. Materi kita hari ini mengenai peraturan perkawinan pegawai. Untuk selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai pemberhentian pegawai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.